Ya, Venus, tumbuhan Venus. Ya, Venus. Ini adalah tumbuhan Venus, teman-teman. Dan yang kedua ini adalah gambar apa? Gambar bunglon. Hewan itu ya? Bunglon. Jawabannya adalah bunglon. Coba, kalau kalian mengamati bunglon itu apa yang terjadi pada tubuh bunglon? Berubah warna. Berubah warna sesuai Ya. tempat. Makhluk hidup itu baik tumbuhan ataupun hewan, mereka beradaptasi terhadap lingkungannya dengan berbagai cara. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi. Pengertiannya apa saja, kemudian tujuannya apa saja, bagaimana tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan, dan bagaimana hewan beradaptasi. 4 ini. Setelah Ustazah terangkan, 4 poin ini harus kalian kuasai. Ya. Ini di dalam surat An-Nur ya. Dijelaskan bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala penciptaannya. Tidak ada di dunia ini manusia pun ada nggak yang mirip plak walaupun itu kembar, kemungkinan memiliki perbedaan. Pun begitu juga makhluk di dunia ini antara satu spesies dan spesies lain itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Di sini dijelaskan hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan yang lainnya 4 kaki. Punya Allah menciptakan yang apa yang dikehendakinya, dan Allah itu Maha Kuasa dan juga Maha Mencipta. Nah, Masya Allah ya. Selanjutnya kita masuki tujuan pembelajaran pertama, yaitu adaptasi. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu adaptasi? Tak kasih poin. Mana? Terus? Adaptasi apa ya? Ada yang bisa? Menyumpangkan. Menyempurnakan diri dengan Tangan lingkungan. dulu, sudah nggak tahu siapa yang ngomong tadi. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Agen. Oke, Maaf, Hagen. ditunjuk. Apa Hagen? Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Oke, Hagen. Untuk apa makhluk hidup itu beradaptasi, atau terhadap apa aja makhluk hidup beradaptasi? Oke, Raffi ya itu. Angkat tangan. Apa? Bertahan hidup. Kurang jelas? Pertanyaannya apa saja tadi? Terhadap makanannya. Oke, Euro, raise hand. Apa Euro? Yang tadi Taus. Apa? Yang tadi Taus, pertanyaannya Raffi Taus. Oke, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Cakap tuh Hagan ya. Terhadap apa? Bisa lingkungannya, makanannya, atau musuhnya. Maksudnya apa? Melindungi dirinya dari musuhnya agar tetap bertahan hidup. Itu adalah adaptasi. Oke, dong ya, menyesuaikan diri. Aku lo beradaptasi, berarti kamu menyesuaikan diri. Pun juga makhluk hidup lainnya, tumbuhan maupun hewan juga melakukan penyesuaian diri, atau nama lainnya adaptasi. Sudah ya? Oke, ini. Pertama kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Kalau sudah ngomong hidrofit atau xerofit ini berarti ini berkenaan dengan tempat hidup suatu tumbuhan. Berdasarkan tempat hidupnya, ada tumbuhan yang hidup di higrofit. Di mana itu? Di daerah lembab. Higro itu lembab. Apa saja contoh tumbuhan yang hidup di daerah lembab? Ini ada, siapa yang tahu tumbuhan ini? Ayo klik raise your hand kayak Euro tadi loh, biar kita nggak bingung. Ibu Yang tahu contohnya apa ini yang higrofit ini?
Oke, Sabri S. Obi. Apa, Mas? Tanaman pakus, paku. Benar itu. Paku. Tapi ada yang tahu nggak ini tumbuhan apa? Obi berarti ya, 1. Ini adalah keladi, teman-teman, tanaman keladi. Kalau kalian lihat tanaman keladi ini, kira-kira menyesuaikan diri terhadap tempat lembab itu dengan cara apa? Raise your hand. Dilihat dari bentuk daunnya, bisa dilihat itu. Ayo, siapa yang berani? Tidak ada? Oke, lanjut. Dari daunnya ini dapat dilihat bahwa tumbuhan ini memiliki daun lebar dan tipis. Untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Tadi benar ya yang dikatakan Obi, selain keladi tadi ada paku. Wah, ini ada tumbuhan paku. Kalau nanti biasanya di soal itu ada daun lebar dan tipis untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Karena paku keladi ini di tempat lembab, maka dia butuh penguapan yang cepat agar tidak busuk. Selain keladi, paku, ada lumut, teman-teman. Kalian pernah? Ya, ini lumut. Sudah ya. Jadi yang higrofit itu ada keladi, lumut, dan paku. Oke, selanjutnya yaitu hidrofit. Kalau lembab hidro, di air itu namanya hidro. Hidro itu adalah air. Apa aja contohnya? Apa ini? Tanaman apa ini? Teratai. Ya, teratai. Gimana daunnya teratai? Teratai ada. Siapa yang bisa? Daunnya teratai gimana? Daunnya teratai ini, ya, selain teratai ini ada apa lagi? Ada eceng gondok. Yang gembung ini eceng gondok. Bagaimana mereka ini menyesuaikan diri dengan air, memiliki daun lebar dan tipis sama kayak higro ya. Untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Selain itu yang bisa untuk menyerap cahaya matahari yang banyak atau bisa mengapung. Selain itu, selain itu juga memiliki batang yang berongga. Kalau kamu lihat eceng gondok, ini batangnya gembung di bawah. Ini maksudnya batang berongga. Untuk apa? Untuk sirkulasi oksigen maupun karbon dioksida saat tumbuhan ini bernapas. Selanjutnya, akarnya panjang untuk teratai dan serabut yang banyak pada eceng gondok ini. Supaya apa? Supaya nggak jungkel atau balik. Oke, selanjutnya ada xerophyt. Xerophyt ini tumbuhan yang hidup di daerah kering. Apa aja contohnya daerah kering itu? Kaktus. Mana? Di padang pasir ya. Contohnya apa itu? Kaktus. Bagaimana kaktus menyesuaikan diri? Dengan cara kaktus ini memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Kalau di air atau lembab, daunnya lebar untuk mempercepat. Kalau yang di kering untuk mengurangi penguapan supaya airnya itu tidak keluar. Selain itu, batang kaktus itu juga memiliki batang tebal berlapis lilin untuk menyimpan air dan memiliki akar yang panjang untuk memperluas daerah penyerapan. Ini yang di daerah kering. Bisa ya membedakan? Lanjut. Selain itu, ada beberapa bunga yang beradaptasi. Ini sudah punya contoh. Yang pertama, yang atas itu bunga apa itu? Bunga bangkai. Nah, cakep, bunga bangkai. Bunga bangkai itu cirinya apa? Atau bentuk menyesuaikan dirinya bagaimana? Yuk angkat tangan, siapa yang tahu? Menumpang. Hah? Oke, nggak ada ini angkat tangan? Nggak, ya diklik raise your hand gitu loh.
Tidak ada. Bunga bangkai ini teman-teman, loh hilang ya. Nah, mengeluarkan bau tidak sedap, namanya aja bunga bangkai. Berarti dia mengeluarkan bau bangkai. Untuk apa? Untuk menarik serangga. Serangga apa yang kira-kira tertarik pada bunga bangkai? Lalat. Nah, lalat. Nah, sehingga lalat itu sebenarnya membantu apa? Membantu penyerbukan daripada bunga bangkai itu sendiri. Loh kok hilang? Lanjut. Ini ada tumbuhan apa ini? Kantong semar. Nah, kantong semar. Bagaimana kantong semar beradaptasi? Mengeluarkan bau harum. Jadi kantong semar itu baunya harum untuk menarik serangga dan juga memiliki cairan lengket untuk menarik dan mencerna serangga yang ketika sudah masuk ke perangkap kantong semar itu. Oke, selanjutnya. Ini ada mangrove atau bakau. Di daerah mana mangrove ini bisa hidup? Pantai, pinggir Nah, pantai. pantai. Pantai kan airnya air apa teman-teman? Air Air laut. asin ya. Jadi mangrove atau bakau ini memiliki akar napas sehingga membantu pernapasannya. Seperti itu. Oke, coba sekarang siapa yang bisa raise your hand? Bagaimana adaptasi mawar terhadap lingkungannya? Tak kasih tambahan poin 5 ulangannya nanti. Siapa yang tahu? Mawar. Memiliki duri. Angkat tangan Ya, dong, memiliki. Pak kelihatan sudah. Oke. Memiliki bau. Mempunyai bau harum. Obi. Mempunyai Silakan, bau Obi. harum. Suaranya belum di-unmute itu. Apa Obi? Mawar? Memiliki duri, Us. Ya, untuk apa? Untuk Melindungi. membantu perambatan. Membantu perambatannya. Selain itu yang utama, duri itu sebenarnya dari pohon mawar untuk apa sih? Agar lagu yang untuk melindungi dirinya. Oke, Obi ya. Terus selanjutnya yang kedua ini nangka. Siapa yang tahu bagaimana nangka melindungi diri? Atau melindungi diri atau beradaptasi? Raise your Tahu, hand. Sada. Mau nilai ini ya? Ayo. Kita Hah? Oke, Euro. Memiliki getah yang Ya, memiliki getah. Untuk apa getahnya? untuk melindungi. Ya, melindungi dari musuhnya. Cakep, lanjut. Ki, ada pohon jati. Siapa yang tahu bagaimana pohon jati ini beradaptasi? Raise your hand. Merontokkan daunnya, Bentar. merontokkan daunnya. Meranggas. Dengan batang yang keras. Dua partisipasi siapa yang angkat tangan tadi ya? Oh, Euro lagi yang lain. Katanya aku yang angkat tangan, Us, tapi udah dijawab ya udah. Ya, Us, angkat tangan, merontokkan siapa yang tahu? daunnya, Us, ada. Saya, Us. Siapa saya itu? Haikal, Us. Ya, apa Haikal? Merontokkan daunnya. Ya, Di musim meranggas ya, kemarau. intinya merontokkan daunnya. Untuk apa Iya. Haikal? Untuk menyimpan air. Saat Untuk menghemat air di mengurangi musim kemarau. penguapan. Karena jati itu biasanya merontokkan atau meranggas itu pada saat kemarau. Kalau kemarau kan airnya kurang ya, sehingga jati ini mengurangi penguapan dengan cara meranggas itu. Oke, good. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Lanjut, kita masuk ke adaptasi hewan. Nah, adaptasi hewan dari lingkungannya ini dibagi 3 teman-teman. Ada istilahnya morfologi. Kalau kalian ingin membedakan morfo itu bentuk. Jadi misalnya hewan itu memiliki bentuk paruh gini, mohon maaf.
Mas, jangan coret-coret. Memiliki bentuk kaki berbeda, memiliki bentuk tubuh berarti adaptasi morfologi. Contohnya apa? Contohnya adalah bebek. Bebek ini paruhnya berbentuk apa? Sudu, karena makanannya di lumpur. Kaki bebek bagaimana? Berselaput untuk membantu berenang. Bulunya dilapisi minyak agar tidak basah. Ini bentuk adaptasi morfologi bebek. Ada lagi, itu burung apa? Kamar. Angsa. Hah? Burung pelikan. Bagaimana paruhnya? Melebar. Paruhnya berkantung besar ya, di sini untuk menyimpan ikan. Kakinya bagaimana? Kakinya berselaput, berenang. Ini contoh morfologi. Ada lagi. Nah, ini. Burung apa ini? Elang. Nah, bagaimana paruhnya? Nah, melengkung tajam untuk mencabik-cabik dagingnya. Sedangkan kuku kakinya juga melengkung tajam untuk mencengkeram mangsa. Seperti itu adalah bentuk morfologi. Selain paruh, kaki, ada juga bentuk mulut serangga. Itu apa coba? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Mulutnya bagaimana? Tipe penghisap. Mulut tipe penghisap nih, ada bentuk apa namanya melingkar-lingkar gini ya. Serangga yang lain, contohnya adalah ini apa? Belalang. Beda kan bentuk mulutnya? Belalang. Kalau belalang ini bentuk mulutnya tipe penggigit. Jadi bentuk mulut serangga, bentuk paruh, bentuk kaki, itu merupakan contoh makhluk hidup beradaptasi morfologi. Selain itu ada juga pada karnivora. Gigi karnivora bagaimana? Tajam. Hah? Tajam. Tajam atau gigi taring. Kalau herbivora? Giginya bagaimana? Geraham. Ya, seperti itu. Kalau kamu omnivora, punya taring nggak? Punya 4 loh ya. Dan lainnya adalah seri geraham. Ya. Itu contoh bentuk gigi, contoh adaptasi morfologi. Lanjut. Kalau ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi. Kalau fisiologi berkenaan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya apa? Ini hewan apa ini? Rayap, rayap. Nah, rayap. Rayap ini memiliki apa? Enzim selulase untuk mencerna kayu yang dimakannya. Ya, berhubungan dengan tubuhnya. Lanjut. Ini ada adaptasi tingkah laku. Tingkah laku makhluk hidup. Contohnya apa? Bunglon. Mimikri. Mimikri itu apa? Kemampuan pada bunglon untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan suara tubuh yang berubah warna tadi. Ada lagi cicak apa? Tingkah Memotongkan ekornya. Nah, ekornya. Tinggi diri atau nama bekennya apa? Autotomi. Tomi itu bagian tubuh, berarti memutuskan bagian tubuhnya sendiri. Lanjut, merak. Merak itu memiliki kemampuan apa? Apsematik atau menakuti susunya. Selain merak ada juga kadal berjumbai. Nih, hewan apa ini? Kelelawar. Nah, kelelawar. Kelelawar itu memiliki atau beradaptasi dengan ekolokasi. Ekolokasi itu apa? Kemampuan mendeteksi keadaan sekitar dengan bunyi ultrasonik yang dipantulkan. Oh, berarti ini ada benda di depannya sehingga dia nggak tertabrak. Nah, oke, sekarang giliran kalian. Siapa yang tahu bagaimana adaptasi kaki seribu? Angkat tangan. Kali 1000 yuk. Melingkar. Kali 1000. Ini yang perempuan kok diam-diam ya? Melingkarkan badannya, saudara. Ya, menggulungkan tubuhnya. Kalau ketika ada musuh itu tadi Haikal ya? Terus. Raise your hand. Siapa yang tahu kambing? mempunyai tanduk untuk melindungi diri. Untuk melindungi Siapa diri. yang ngomong tadi? Aku. Raffi siapa? Raffi Nam Hamzah. Raffi Alman. Oh. Angkat tangan toleh sudah enggak anu. Lah aku angkat tangan us. Oh, kamu enggak kelihatan ya di sini ya?
Ya, memiliki tanduk. Oke, paus siapa yang tahu? Aku. Ustazah, giginya bertaring. Paus giginya bertaring. Tajam, Ustazah. Tingkah lakunya apa paus? Paus itu Menyemburkan mamalia apa diri, ikan? menyemburkan air. Bisa menyemburkan air. Selain menyemburkan air, dia biasanya kemana itu? Kalau ke atas itu? Ke atas permukaan. Mengapa? Ambil udara, Ustazah. Oksigen. Untuk mengambil Ngambil oksigen. udaranya apa yang diambil? Oksigen. 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 Terus belalang daun. Kamu tahu kan ya ada belalang ya? Diri. Berwarna hijau untuk melindungi diri. Jadi itu belalang itu melakukan apa? Menyamar. Menyamar atau nama lainnya? Menyamar, Ustazah. Kamu flase. Belalang tuh pintar berkamuflase terhadap lingkungannya sehingga dia bisa bertahan hidup yang nggak diketahui oleh mangsanya. Oke, sudah itu dari Ustazah tentang adaptasi. Kalian bisa mencari banyak atau mengamati bagaimana hewan-hewan atau tumbuhan di sekitar kalian. Apa namanya? Adaptasi. PR dari Ustazah. Silakan kalian mengamati 3 tumbuhan dan juga 3 hewan. Tulis adaptasinya dan tujuannya. Silakan catat. Ditulis di buku tulis, di foto, Ustazah. Dengan Putra. Kalau ke